Malam ini, kamu akan memulai perjalanan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Kamu tidak akan menggunakan kaki untuk berjalan, tidak akan menggunakan kendaraan untuk bergerak, melainkan kamu akan berjalan dengan jiwa yang tenang menuju sebuah tempat yang konon hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar siap melepaskan segala beban pikiran. Di ujung perjalanan ini, menunggu sebuah danau. Danau Ketenangan namanya. Konon, siapapun yang berhasil mencapai danau ini akan menemukan kedamaian sejati. Pikiran yang selama ini bergejolak seperti badai akan menjadi tenang seperti permukaan air yang tak beriak. Tapi, hati-hati. Perjalanan ini penuh dengan ujian. Setiap langkah akan menghadapkanmu pada pilihan. Dan setiap pilihan akan menentukan apakah kamu layak melanjutkan atau harus kembali dengan tangan kosong. Apakah kamu siap? Apakah kamu benar-benar siap melepaskan semua yang selama ini kamu genggam erat-erat di dalam pikiran? Kalau begitu, tutup matamu. Rasakan tubuhmu yang mulai rileks di tempat tidur. Dan mari kita mulai perjalanan menuju Danau Ketenangan. Kamu kini berdiri di depan sebuah gerbang besar. Gerbang kesederhanaan. Gerbang ini terbuat dari kayu tua yang weathered, namun kokoh. Di atasnya terukir kata-kata dalam bahasa kuno yang anehnya kamu bisa mengerti. Biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan. Padukan jiwamu dengan keluasan. Ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya. Di sebelah gerbang duduk seorang penjaga tua dengan senyum bijaksana. Rambutnya putih seperti salju, matanya berkilau seperti bintang. Ia menatapmu dengan lembut dan berkata, "Wahai pejalan, sebelum kamu melangkah melewati gerbang ini, aku harus memberitahumu. Perjalanan ini akan mengajarkanmu 3 hal penting. Pertama, kamu akan belajar bahwa hidup yang rumit justru membuat kita tersiksa. Kedua, kamu akan menyadari bahwa ego adalah musuh terbesar ketenangan. Dan ketiga, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada tidak mengejar kebahagiaan itu sendiri. Tapi ingat, di sepanjang jalan nanti, kamu akan bertemu dengan 3 makhluk uji, makhluk ambisi yang akan menawarkanmu segalanya, makhluk ego yang akan membuatmu marah dan tersinggung, dan makhluk kemelekatan yang akan membuatmu sulit melepaskan. Hanya jika kamu bisa melewati ketiga ujian ini, kamu akan sampai di Danau Ketenangan. Sekarang, masuklah dan ingat, dalam perjalanan ini, kamu tidak sendiri. Aku akan selalu bersamamu melalui suara hati yang paling dalam." Gerbang pun terbuka dengan suara berderit lembut dan kamu melangkah masuk ke dalam. Langkah pertamamu membawamu ke dalam hutan kesederhanaan. Pohon-pohon di sini, subhanallah, tingginya menjulang hingga tidak terlihat ujungnya. Dedaunan rimbun menciptakan kanopi alami yang memfilter cahaya matahari menjadi titik-titik emas yang menari di tanah. Saat kamu berjalan,
Tiba-tiba, kamu mendengar suara seseorang yang berbicara dengan lantang di kejauhan. Saya seorang eksistensialis. Segala sesuatu harus dipandang secara eksistensial. Bahkan, makan di angkringan pun harus eksistensial. Kamu menghampiri suara itu dan menemukan seorang pemuda yang duduk sendirian di bawah pohon, tampak gelisah dan bingung. Wajahnya pucat, matanya berputar-putar, seperti orang yang pusing sendiri. "Hei," panggilnya ketika melihatmu. "Kamu bisa bantu aku tidak? Aku sudah bertahun-tahun belajar filsafat dan sekarang aku merasa harus memandang segala sesuatu dengan teori yang rumit. Bahkan untuk hal sesederhana minum air putih, aku berpikir, apakah ini secara eksistensial benar? Apakah esensi air ini sesuai dengan eksistensi diriku?" Pemuda itu mengeluh panjang lebar. "Hidupku jadi ribet sendiri. Aku sudah terlanjur memperkenalkan diri sebagai seorang yang dalam dan filosofis. Sekarang, teman-temanku mengharapkan aku selalu bicara dengan bahasa yang berat. Padahal, kadang aku cuma pengen bilang lapar, tanpa harus dijelaskan secara fenomenologis." Disinilah ujian pertamamu dimulai. Kamu merasakan getaran aneh dari dalam hutan. Seperti ada kekuatan yang menguji apakah kamu juga akan terjebak dalam kerumitan yang sama. Tiba-tiba, pikiranmu mulai dipenuhi dengan berbagai teori dan konsep rumit yang pernah kamu pelajari. Otakmu seperti perpustakaan yang buku-bukunya berjatuhan dari rak. Semua pengetahuan yang pernah kamu serap, ekonomi, psikologi, sosiologi, teknologi, semuanya berputar-putar di kepalamu, membuatmu pusing. "Aku harus memahami semuanya," bisik sebuah suara di dalam kepalamu. "Aku harus jadi ahli di bidang ini, ahli di bidang itu. Aku harus punya pendapat tentang politik, ekonomi, lingkungan hidup, teknologi AI, cryptocurrency." Kepalamu terasa berat, sangat berat, seperti menahan beban gunung di atas pundak. Tapi kemudian, kamu ingat kata-kata penjaga tadi. Biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan. Perlahan, kamu mulai menarik napas dalam-dalam. Kamu sadari bahwa tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti semuanya. Tidak apa-apa jika kamu hanya ahli di satu atau dua bidang. Tidak apa-apa jika kadang kamu cuma ingin menikmati secangkir teh, tanpa harus menganalisis fenomenologi pengalaman minum teh. Kamu mendekati pemuda yang gelisah itu dan berkata dengan lembut, "Kawan, mungkin saatnya kamu tidak perlu memaksa diri untuk selalu terlihat filosofis. Mungkin saatnya kamu menerima bahwa sederhana itu indah." Mata pemuda itu berbinar. "Benarkah? Jadi, aku boleh bilang, aku lapar, tanpa harus menjelaskan relasi dialektika antara kebutuhan fisiologis dengan konstruksi sosial tentang makanan." "Tentu saja boleh," jawabmu sambil tersenyum. Seketika itu juga, pemuda itu tampak lega luar biasa. Wajahnya berseri-seri, bahunya yang tadinya tegang kini rileks. Terima kasih sudah mengingatkanku." Dan saat itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi. Hutan di sekelilingmu seolah menjadi lebih terang, lebih segar. Udara terasa lebih ringan untuk dihirup. Kamu merasakan beban di kepalamu perlahan-lahan terangkat.
perjalananmu berlanjut menuju lembah keluasan jiwa. Di sini, pemandangannya sangat berbeda. Lembah ini luas sekali, hamparan padang rumput hijau yang membentang hingga horizon. Di langit, awan-awan putih bergerak lambat, seperti kapal-kapal raksasa yang berlayar di lautan biru. Saat kamu berjalan di padang rumput ini, kamu merasakan sesuatu yang aneh. Setiap langkahmu terasa sangat ringan, seperti melayang. Dan yang lebih aneh lagi, kamu bisa merasakan kehadiran semua makhluk hidup di sekitarmu. Burung-burung yang berkicau di kejauhan, kamu bisa merasakan kegembiraan mereka. Rumput-rumput yang bergoyang tertiup angin, kamu bisa merasakan kedamaian mereka. Bahkan semut-semut kecil yang berjalan di tanah, kamu bisa merasakan ketekunan mereka. Ini adalah pengalaman keluasan jiwa. Kamu tidak lagi merasa terpisah dari alam semesta. Kamu mulai memahami bahwa dirimu adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar. Tapi kemudian, ujian kedua dimulai. Di tengah padang rumput, kamu melihat sosok yang sudah tidak asing lagi. Itu adalah dirimu sendiri. Sosok lain yang persis sepertimu, berdiri membelakangimu. Ketika sosok itu berbalik, wajahnya sama persis denganmu, tapi dengan tatapan yang sangat egois dan angkuh. "Hei!" teriak sosok itu. "Kenapa kamu mau merasakan kesatuan dengan semua makhluk? Kamu itu istimewa, kamu itu unik. Kenapa harus memikirkan orang lain?" Sosok itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. "Lihat tuh, kalau kamu berbuat baik, yang untung orang lain. Kalau kamu berbuat jahat, yang kena dampak juga orang lain. Kenapa harus repot-repot? Mending kamu fokus sama diri sendiri aja. Ayolah, kamu kan pinter, kamu kan berbakat. Kenapa harus ngurusi nasib orang kampung, ngurusi nasib keluarga, ngurusi dampak perbuatanmu ke lingkungan? Ribet ah, hidup tuh cuma sekali, nikmati aja untuk diri sendiri." Seketika itu, kamu merasakan godaan yang luar biasa kuat. Dalam benakmu muncul berbagai skenario. Bagaimana enaknya jika kamu hanya mementingkan diri sendiri. Tidak perlu pusing memikirkan perasaan orang lain. Tidak perlu merasa bersalah ketika berbuat salah, karena yang penting kan kamu senang. Tapi kemudian, kamu ingat lagi kata-kata penjaga tua itu. Padukan jiwamu dengan keluasan. Kamu mulai memahami bahwa hidup ini memang seperti jaring laba-laba raksasa. Setiap tindakanmu akan bergetar ke seluruh bagian jaring. Jika kamu berbuat jahat, getarannya akan sampai ke orang tuamu, saudara-saudaramu, teman-temanmu, bahkan ke daerah asalmu. Sebaliknya, jika kamu berbuat baik, getaran positif itu juga akan menyebar kemana-mana, menciptakan lingkaran kebaikan yang tak terbatas. Kamu menatap sosok egomu itu dengan mata yang penuh kasihan. "Kawan, aku mengerti godaanmu, tapi aku sudah memilih. Aku ingin jiwaku menjadi bagian dari keluasan ini. Aku ingin setiap tindakanku membawa berkah, bukan hanya untukku, tapi untuk semesta." Sosok ego itu tampak terkejut. Wajahnya yang tadinya angkuh, perlahan-lahan melunak. "Tapi, bukankah itu berat? Bukankah itu melelahkan?"
Justru sebaliknya. Jawabmu dengan senyum. Ketika aku merasakan diri sebagai bagian dari keluasan, aku justru merasa lebih ringan. Karena aku tidak sendirian, aku memiliki seluruh alam semesta sebagai teman. Seketika itu juga, sosok egomu itu mulai berubah. Wajahnya yang tadinya angkuh kini menjadi lembut dan bijaksana. Terima kasih sudah mengingatkanku siapa kita sebenarnya. Dan kemudian sosok itu perlahan-lahan melebur denganmu, menjadi satu. Kamu merasakan integrasi yang luar biasa. Ego yang tadinya terpisah dan merasa superior, kini menjadi bagian dari kesadaran yang lebih luas dan bijaksana. Padang rumput di sekelilingmu seolah bersinar dengan cahaya emas. Angin berhembus lebih lembut, burung-burung berkicau lebih merdu. Kamu telah lulus ujian kedua. Perjalananmu berlanjut hingga kamu tiba di tepi sebuah sungai yang luar biasa indah. Airnya jernih seperti kristal, mengalir dengan tenang, namun pasti menuju ke hilir. Di sepanjang tepian sungai, tumbuh bunga-bunga lili air yang mekar dengan warna-warni yang memukau mata. Kamu berdiri di tepi sungai, menikmati keindahan pemandangan. Tapi, kemudian kamu menyadari, untuk melanjutkan perjalanan menuju danau ketenangan, kamu harus menyeberangi sungai ini. Di dermaga kecil, tersedia sebuah perahu kayu sederhana. Kamu mendekatinya, tapi tiba-tiba mendengar suara seseorang yang sedang marah-marah di kejauhan. Dasar tidak tahu aturan, tidak bisa nyetir, mata ditaruh di mana sih? Kamu menoleh dan melihat seorang pria paruh baya yang sedang mengacung-acungkan tinjunya ke arah sebuah perahu kosong yang terdampar di tepi sungai. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menegang karena marah. Aneh, kenapa dia marah sama perahu kosong? Kamu mendekati pria itu dan bertanya, "Pak, ada apa ini?" Pria itu menoleh kepadamu dengan mata masih berapi-api. "Tadi itu loh, perahu itu nyenggol perahuku. Untung aja aku bisa menghindar, kalau tidak pasti perahuku rusak." Kamu melihat ke perahu yang dia tunjuk. Memang benar, itu perahu kosong. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Kemungkinan besar perahu itu hanyut karena tali tambatnya putus atau karena angin kencang. "Tapi Pak, perahu itu kosong, tidak ada orangnya," katamu dengan lembut. Pria itu terdiam sejenak, lalu tampak bingung. "Iya sih, kosong, tapi tetap saja perahu itu nyenggol perahuku. Aku merasa tersinggung." Disinilah kamu mulai memahami ujian ketiga. Ini adalah ujian tentang ego dan reaksi emosional kita terhadap kejadian-kejadian yang sebenarnya natural dan tidak personal. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Dari arah hulu sungai, kamu melihat sebuah perahu kosong yang hanyut menuju ke arahmu. Perahu itu bergerak semakin cepat karena arus yang deras. Dan perahu itu mengarah langsung ke perahumu. Perahu kosong itu menabrak perahumu dengan cukup keras. Perahumu bergoyang-goyang dan kamu hampir terjatuh ke dalam air. Seketika itu, kamu merasakan amarah yang membara dalam dadamu. "Dasar perahu sialan, tidak tahu aturan," teriak sesuatu di dalam hatimu.
Tapi kemudian kamu ingat, perahu itu kosong. Tidak ada orangnya. Ia menabrak perahumu bukan karena kesengajaan, bukan karena kebencian, bukan karena ingin menyakitimu. Ia menabrak karena itulah alur alamiah sungai. Lalu kenapa kamu marah? Kenapa ada amarah dalam dirimu terhadap sesuatu yang tidak memiliki intensi jahat? Kamu mulai memahami bahwa selama ini banyak hal yang membuatmu marah sebenarnya adalah perahu kosong dalam kehidupan. Temanmu yang tidak menyapamu mungkin sedang memikirkan masalah pribadinya. Orang yang menyalipmu di jalan mungkin sedang terburu-buru karena ada keluarganya yang sakit. Bos yang galak mungkin sedang stres karena tekanan dari atasannya. Mereka semua seperti perahu kosong yang bergerak karena arus kehidupan, bukan karena personal vendetta terhadapmu. Tapi kemudian, ujian yang sesungguhnya dimulai. Dari hulu sungai, kamu melihat perahu lain yang mendekat. Tapi kali ini, ada orangnya. Seorang pria berkulit gelap dengan tato di lengan, wajah garang, dan tatapan mata yang tajam seperti elang. Perahu pria itu bergerak sangat cepat menuju ke arahmu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia tampak sengaja mengarahkan perahunya untuk menabrak perahumu. "Hei, minggir!" teriaknya dengan suara keras. "Itu tempat favoritku buat berlabuh." Perahu pria itu menabrak perahumu dengan sengaja. Kali ini, tabrakannya jauh lebih keras. Perahumu bergoyang hebat, dan kamu benar-benar jatuh terduduk. "Dasar tidak tahu aturan!" teriak pria itu lagi. "Perahu rongsok kayak gitu berani-beraninya parkir di tempat favorit gue." Nah, sekarang bagaimana? Ini bukan lagi perahu kosong. Ada orangnya, ada kesengajaan, ada kata-kata yang menyakitkan. Kamu merasakan amarah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Seluruh tubuhmu bergetar karena marah. Dalam benakmu muncul berbagai skenario balas dendam. "Aku harus melawan, aku harus membalas. Dia sudah melanggar batas." Tapi kemudian, dalam keheningan hatimu yang paling dalam, kamu mendengar suara penjaga tua itu lagi. "Ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya. Jangan beri ruang bagi pandangan pribadi." Kamu mulai mengingat kembali pelajaran dari perahu kosong tadi, dan perlahan-lahan kamu menyadari bahwa mungkin pria ini juga seperti perahu kosong dalam cara yang berbeda. Mungkin dia sedang mengalami hari yang berat. Mungkin dia baru saja kehilangan pekerjaan. Mungkin istrinya sedang sakit. Mungkin anaknya bermasalah di sekolah. Dan semua frustasi itu tersalurkan ke dalam amarahnya padamu. Bukan berarti perbuatannya bisa dibenarkan, tapi kamu mulai melihatnya bukan sebagai musuh personal, melainkan sebagai sesama manusia yang sedang terjebak dalam siklus penderitaannya sendiri. Kamu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tenang, "Maaf Pak, saya tidak tahu ini tempat favorit Bapak. Saya akan pindah." Pria itu tampak terkejut mendengar responsmu yang tenang. Wajah garangnya sedikit melembut. Iya, ya udah kalau gitu." Tapi kemudian dia tampak bingung sendiri.
Loh, kok kamu tidak marah? Harusnya kamu marah dong. Kan aku yang salah tadi. Kamu tersenyum. Bapak mungkin sedang ada masalah ya? Tidak apa-apa, Pak. Kita semua pernah mengalami hari-hari berat. Seketika itu, mata pria itu berkaca-kaca. Tato-tato di lengannya seolah memudar. Wajah garangnya berubah menjadi wajah lelaki biasa yang sedang kelelahan dengan hidup. Iya, anak saya sedang sakit keras di rumah sakit. Istri saya stres. Saya bingung cari uang buat biaya pengobatan. Tadi saya memang sengaja cari masalah karena pengen melampiaskan amarah. Matanya meneteskan air mata. Maaf ya Dik, saya salah. Saya tidak seharusnya melampiaskan masalah saya ke orang lain. Kamu merasa terharu melihat transformasi ini. Tidak apa-apa, Pak. Kita semua manusia. Yang penting sekarang Bapak fokus ke anak Bapak ya. Pria itu mengangguk sambil menghapus air matanya. Terima kasih sudah mengingatkan saya siapa saya yang sebenarnya. Terima kasih sudah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan saat itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi. Sungai yang tadinya berarus deras, tiba-tiba menjadi tenang. Airnya yang tadinya keruh karena terbawa amarah, kini menjadi jernih seperti kristal lagi. Perahu pria itu perlahan-lahan berubah menjadi rakit emas yang berkilau. Ini, kata pria itu dengan mata berbinar. Ini perahu untuk menyeberangkan orang-orang yang sudah belajar melepaskan amarah. Naiklah, saya akan mengantarmu menyeberangi sungai. Setelah menyeberangi sungai, perjalananmu berlanjut menanjaki sebuah bukit yang tinggi. Bukit Pelepasan namanya. Di sini, udaranya tipis, tapi anehnya kamu tidak merasa sesak napas. Justru sebaliknya, setiap tarikan napas terasa sangat segar dan menyegarkan jiwa. Di sepanjang jalan menanjak ini, kamu melihat berbagai patung-patung yang unik. Ada patung orang yang sedang membawa tas besar di punggungnya. Wajahnya tampak lelah dan terbebani. Ada patung orang yang sedang memeluk erat sebuah peti harta karun. Matanya penuh ketakutan, seolah takut hartanya dicuri orang. Ada juga patung seorang perempuan yang sedang bercermin. Wajahnya penuh kekhawatiran tentang penampilannya. Dan masih banyak patung-patung lain yang menggambarkan berbagai bentuk kemelekatan manusia. Saat kamu terus mendaki, tiba-tiba kamu bertemu dengan sosok yang paling mengejutkan sejauh ini. Makhluk kemelekatan. Makhluk ini bentuknya sangat aneh. Ia memiliki 1000 tangan, dan setiap tangannya memegang sesuatu. Ada tangan yang memegang uang, ada yang memegang sertifikat, ada yang memegang foto keluarga, ada yang memegang smartphone terbaru, ada yang memegang piala, ada yang memegang surat cinta, dan masih banyak lagi. Hei, pejalan! Panggil makhluk itu dengan suara yang bergema, seperti gabungan 1000 suara. Mau kemana kamu? Mau ke danau ketenangan? Hah, omong kosong itu. Makhluk itu menunjukkan semua barang yang dipegangnya.
Lihat ini semua yang membuat hidup bermakna. Uang untuk keamanan finansial, prestis untuk pengakuan sosial, kecantikan untuk diterima orang lain, ketenaran untuk diingat sejarah. Kamu yakin mau melepaskan semuanya? Kamu yakin mau hidup tanpa ambisi, tanpa keinginan untuk kaya, tanpa keinginan untuk terkenal, tanpa keinginan untuk cantik dan tampan? Seketika itu, kamu merasakan godaan yang luar biasa besar. Dalam benakmu muncul berbagai bayangan. Bayangan dirimu yang sukses dengan kekayaan berlimpah. Bayangan dirimu yang terkenal dan dikenal banyak orang. Bayangan dirimu yang cantik dan selalu menjadi pusat perhatian. Bayangan dirimu yang pintar dan disegani karena prestasi akademis. Memangnya salah ya kalau aku ingin sukses? Bisik suara di dalam hatimu. Memangnya salah kalau aku ingin kaya, ingin terkenal, ingin dihormati orang? Godaan itu semakin kuat. Kamu merasakan tangan-tangan halus yang menarikmu mundur turun dari bukit. Jangan lanjutkan perjalanan ini, bisik berbagai suara. Hidup tanpa ambisi itu hambar, hidup tanpa keinginan itu membosankan. Tapi kemudian, kamu ingat semua pelajaran yang sudah kamu dapatkan selama perjalanan. Dari hutan kesederhanaan, kamu belajar bahwa hidup yang rumit justru menyiksa diri sendiri. Dari lembah keluasan jiwa, kamu belajar bahwa ego yang berlebihan justru memisahkanmu dari kebahagiaan sejati. Dari sungai penerimaan, kamu belajar bahwa amarah hanya menyakiti dirimu sendiri. Perlahan-lahan kamu mulai memahami bahwa makhluk kemelekatan ini tidak sepenuhnya salah. Memang tidak salah untuk memiliki ambisi, kekayaan, atau prestis. Yang salah adalah ketika kita menjadi budak dari hal-hal itu. Kamu menatap makhluk kemelekatan itu dengan mata yang tenang. Kawan, aku tidak akan melepaskan semuanya. Aku akan tetap berusaha, tetap bekerja, tetap bermimpi. Tapi aku tidak akan terikat. Makhluk itu tampak bingung. Maksudmu apa? Maksudku, jawabmu dengan senyum. Aku akan mengejar kesuksesan, tapi tidak akan hancur jika gagal. Aku akan mengejar kekayaan, tapi tidak akan kikir jika harus berbagi. Aku akan mengejar ketenaran, tapi tidak akan sombong jika terkenal, dan tidak akan minder jika diabaikan. Aku akan menjadikan semua ini sebagai pendukung perjalanan spiritualku, bukan sebagai tujuan akhir yang membuat aku lupa untuk apa aku hidup. Seketika itu juga, makhluk kemelekatan tampak terpesona. 1000 tangannya yang tadinya mencengkeram erat berbagai barang, perlahan-lahan melonggar. Tapi, bukankah itu sangat sulit? Tanya makhluk itu dengan suara yang mulai lembut. Bagaimana caranya memiliki sesuatu tanpa terikat? Bagaimana caranya mengejar mimpi tanpa obsesi? Kamu menarik napas dalam-dalam. Caranya adalah dengan selalu mengingat bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara.
hari ini aku punya, besok mungkin hilang. Hari ini aku sukses, besok mungkin gagal. Hari ini aku sehat, besok mungkin sakit. Jika aku sudah menerima hal ini, maka aku bisa menikmati yang ada tanpa cemas kehilangan. Dan aku bisa berusaha mencapai yang belum ada tanpa stres berlebihan. Saat kamu selesai berbicara, terjadi keajaiban yang luar biasa. 1000 tangan makhluk kemelekatan itu perlahan-lahan melepaskan semua barang yang dipegangnya. Uang, sertifikat, piala, perhiasan, semuanya melayang ke udara dan berubah menjadi kupu-kupu emas yang berterbangan indah. Makhluk itu sendiri bertransformasi menjadi sosok yang sangat bijaksana, dengan mata yang penuh kedamaian. "Terima kasih," katanya dengan suara yang bergetar. "Selama ini aku mengira bahwa untuk bahagia, manusia harus melepaskan segalanya. Ternyata yang perlu dilepaskan adalah kemelekatan, bukan bendanya. Dan terima kasih juga sudah mengingatkanku bahwa kepemilikan tanpa kemelekatan justru membuat kita bisa lebih dermawan, lebih bijaksana dalam menggunakan apa yang kita miliki." Kupu-kupu emas hasil transformasi barang-barang material itu kini menari-nari di sekelilingmu, menciptakan spiral cahaya yang indah. Dan dalam spiral itu, kamu melihat jalan setapak yang menuju ke puncak bukit. "Pergilah," kata sosok yang dulunya makhluk kemelekatan itu. "Kamu sudah siap, danau ketenangan sudah menunggumu." Langkah demi langkah, kamu mendaki menuju puncak bukit pelepasan. Semakin tinggi kamu naik, semakin ringan rasanya tubuhmu. Seperti beban-beban yang selama ini kamu pikul di pundak, satu persatu terangkat dan hilang di bawah angin. Di puncak bukit, kamu menemukan sebuah pemandangan yang tak akan pernah bisa kamu lupakan sepanjang hidup. Di hadapanmu terbentang danau ketenangan yang legendaris itu. Danau itu, subhanallah, indahnya bukan main. Airnya jernih, seperti cermin raksasa yang memantulkan langit. Permukaannya sangat tenang, tidak ada riak sedikit pun. Di sekelilingnya, pohon-pohon willow tua dengan dedaunan yang menjuntai ke permukaan air, seolah sedang bersujud dalam kekhusyukan. Tapi, yang paling mengagumkan adalah keheningannya. Bukan hening karena tidak ada suara, tapi hening karena semua suara melebur menjadi satu harmoni yang sempurna. Kicauan burung, gemericik air terjun kecil di kejauhan, desiran angin di antara dedaunan, semuanya bergabung menciptakan simfoni alam yang menenangkan jiwa. Kamu berdiri di tepi danau, terpesona oleh keindahan yang ada di hadapanmu, dan perlahan-lahan kamu mulai memahami, ini bukan hanya sebuah danau biasa. Ini adalah representasi dari keadaan pikiran yang benar-benar tenang. Permukaan air yang tenang tanpa riak, seperti pikiran yang tidak lagi bergejolak dengan kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Air yang jernih, seperti cermin, seperti pikiran yang bisa melihat realitas dengan objektif, tanpa distorsi ego atau prasangka. Pohon-pohon willow yang merunduk, seperti sikap rendah hati yang tidak lagi perlu membuktikan diri atau bersaing dengan orang lain. Kamu mendekati tepi danau dan berlutut. Dengan tangan yang bergetar karena terharu, kamu menyentuh permukaan air itu.
Dan saat jarimu menyentuh air, terjadi keajaiban yang paling menakjubkan dalam perjalanan ini. Seluruh tubuhmu seolah dialiri energi yang hangat dan menenangkan. Semua kelelahan dari perjalanan panjang ini hilang seketika. Semua beban pikiran yang selama bertahun-tahun kamu bawa luruh begitu saja. Dalam benakmu, kamu melihat kilas balik seluruh hidupmu. Tapi kali ini, dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Kamu melihat semua momen ketika kamu stres karena ujian, dan kamu menyadari bahwa ternyata hasil ujian itu tidak sepenuhnya menentukan kebahagiaanmu. Kamu melihat semua momen ketika kamu patah hati karena ditolak seseorang, dan kamu menyadari bahwa penolakan itu justru membukakan jalan untuk bertemu dengan orang yang lebih tepat. Kamu melihat semua momen ketika kamu marah karena tidak mendapat yang kamu inginkan, dan kamu menyadari bahwa ternyata apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik untukmu. Semua peristiwa dalam hidupmu yang dulu kamu anggap buruk, kini kamu lihat sebagai pelajaran berharga yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Semua orang yang pernah menyakitimu, kini kamu lihat sebagai guru yang mengajarkanmu tentang kesabaran dan pemaafan. Semua kegagalan yang pernah kamu alami, kini kamu lihat sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih bermakna. Dan kemudian, kamu mendengar suara yang sangat familiar. Suara penjaga tua yang pertama kali kamu temui di gerbang. "Selamat datang, pejalan yang bijaksana," kata suaranya yang lembut. "Kamu telah berhasil mencapai danau ketenangan, tapi ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya." Kamu menoleh dan melihat penjaga tua itu berdiri di sampingmu dengan senyum yang penuh kasih. "Sekarang kamu sudah memahami," lanjutnya, "bahwa ketenangan pikiran bukanlah tentang tidak memiliki masalah. Ketenangan pikiran adalah tentang memiliki perspektif yang tepat dalam menghadapi masalah. Kamu sudah belajar bahwa hidup yang sederhana lebih membahagiakan daripada hidup yang rumit. Kamu sudah belajar bahwa jiwa yang luas lebih damai daripada ego yang sempit. Kamu sudah belajar bahwa penerimaan lebih menyembuhkan daripada perlawanan. Dan kamu sudah belajar bahwa kepemilikan tanpa kemelekatan lebih membebaskan daripada kemiskinan yang dipaksakan. Sekarang," kata penjaga tua itu sambil menunjuk ke arah yang berlawanan dari tempat kamu datang, "saatnya kamu kembali ke dunia. Tapi kamu tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Kamu akan kembali sebagai pembawa kedamaian." Perjalanan pulang terasa sangat berbeda dari perjalanan pergi. Langkahmu ringan, hatimu tenang, pikiranmu jernih. Kamu melewati semua tempat yang tadi kamu lalui, tapi kini dengan perspektif yang sama sekali baru. Di Bukit Pelepasan, kamu bertemu lagi dengan sosok yang dulunya makhluk kemelekatan. Kini, dia sudah menjadi penjaga keseimbangan, membantu pejalan lain untuk memahami perbedaan antara memiliki dan dimiliki. Di Sungai Penerimaan, kamu bertemu lagi dengan pria yang dulunya marah-marah. Kini, dia sudah menjadi penyeberang yang bijaksana, membantu orang-orang untuk memahami perbedaan antara kejadian yang personal dan yang natural. Di lembah keluasan jiwa,
kamu merasakan lagi koneksi dengan seluruh alam semesta. Tapi, kini koneksi itu terasa lebih stabil, lebih grounded, tidak lagi membuatmu terhanyut dalam idealisme yang tidak praktis. Di hutan kesederhanaan, kamu bertemu lagi dengan pemuda yang dulunya bingung dengan kerumitan filosofisnya sendiri. Kini, dia sudah menjadi guru yang mengajarkan kebijaksanaan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dan akhirnya, kamu tiba kembali di gerbang kesederhanaan. Penjaga tua itu masih duduk di tempat yang sama dengan senyum yang sama. "Bagaimana perjalananmu?" tanyanya dengan mata yang berbinar. "Luar biasa, Pak Tua," jawabmu dengan senyum yang tulus. "Aku sudah memahami apa itu pikiran yang tenang." "Coba ceritakan," kata penjaga tua itu sambil menopang dagu. "Pikiran yang tenang," katamu dengan pasti, "adalah pikiran yang bebas dari kerisauan berlebihan. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi tidak larut dalam kecemasan terhadap masalah. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang tidak terikat. Bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tapi tidak dimiliki oleh apa yang dimiliki. Dan pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa menerima masa kini sepenuhnya, tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu, tidak cemas berlebihan terhadap masa depan." Penjaga tua itu mengangguk dengan bangga. "Sempurna. Dan sekarang, apa yang akan kamu lakukan dengan kebijaksanaan ini?" "Aku akan kembali ke kehidupan sehari-hari," jawabmu. "Tapi aku akan membawa danau ketenangan ini di dalam hatiku. Setiap kali pikiranku mulai bergejolak, aku akan mengingat kejernihan air danau itu. Setiap kali egoku mulai membesar, aku akan mengingat pohon willow yang merunduk dengan rendah hati. Dan yang paling penting, aku akan berbagi kedamaian ini dengan orang-orang di sekitarku, bukan dengan cara menggurui, tapi dengan cara menjadi contoh hidup." Penjaga tua itu berdiri dan meletakkan tangannya di pundakmu. "Pergilah dengan berkah pejalan yang bijaksana. Ingatlah selalu, ketenangan yang sejati bukan tujuan yang dicapai sekali seumur hidup. Ketenangan adalah pilihan yang harus dibuat setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dan jika suatu hari kamu merasa kehilangan ketenangan itu, kembalilah ke sini. Gerbang ini akan selalu terbuka untukmu." Dengan hati yang penuh syukur, kamu melangkah keluar dari gerbang. Dan saat kakimu menginjak tanah di luar gerbang, kamu merasakan sesuatu yang ajaib. Dunia tampak sama seperti sebelumnya, tapi mata hatimu melihatnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Setiap orang yang kamu temui bukan lagi stranger, tapi saudara seperjuangan dalam kehidupan. Setiap tantangan bukan lagi musuh yang harus dikalahkan, tapi guru yang harus dihormati. Dan malam ini, saat kamu berbaring di tempat tidurmu, kamu membawa pulang tidak hanya sebuah cerita, tapi sebuah transformasi. Danau ketenangan itu kini ada di dalam dirimu. Kejernihan airnya adalah kejernihan pikiranmu. Ketenangan permukaannya adalah ketenangan hatimu. Setiap kali kamu menutup mata, kamu bisa kembali ke danau itu. Setiap kali kamu menarik napas dalam-dalam, kamu bisa merasakan udara segar dari puncak bukit pelepasan. Setiap kali kamu tersenyum dengan tulus, kamu bisa merasakan kehangatan sinar matahari di lembah keluasan jiwa.
Dan sekarang, biarkan tubuhmu semakin rileks. Biarkan otot-ototmu melonggar. Biarkan napasmu menjadi semakin pelan dan dalam. Biarkan pikiranmu mengalir seperti air yang jernih. Danau ketenangan itu selamanya akan ada di dalam dirimu. Dan setiap malam, setiap kali kamu tidur, kamu akan kembali ke sana dalam mimpi yang indah. Selamat tidur, pejalan yang bijaksana. Selamat bermimpi dan selamat menemukan kedamaian sejati.